5 kebiasaan yang membuat hidupmu selalu gelisah, walaupun tidak ada masalah besar. Jadi banyak orang yang mengira dirinya sedang menghadapi masalah besar. Padahal yang terjadi, cara hidupnya perlahan merusak ketenangan batinnya sendiri. Mereka itu terus merasa cemas, ndak tenang, mudah capek mental, dan sulit menikmati hidup. Ini bukan karena dunia itu terlalu kejam ya, tapi karena pikirannya tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk diam. Dan yang paling menyeramkan, kebiasaan ini sekarang dianggap normal. Semua orang melakukannya. Padahal stoikisme sudah lama memperingatkan, manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri, bukan lewat tragedi besar, tapi lewat kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Baik, sekarang kebiasaan pertama, membandingkan hidup terlalu sering. Jadi gini nak, dulu manusia membandingkan dirinya dengan tetangga, sekarang dengan seluruh dunia. Bangun tidur lihat orang liburan, lihat temen nikah, lihat orang sukses umurnya masih muda, dan tanpa sadar pikiranmu tuh mulai berkata, aku kok yo kerasa ketinggalan, hidupku ini kok kerasanya kurang ya. Kenapa sih orang lain lebih cepat? Padahal kamu tidak sedang melihat kenyataan utuh. Kamu cuma melihat potongan terbaik hidup orang lain. Nah ini yang membuat manusia modern itu terus-terusan gelisah. Kenapa? Karena otaknya tidak pernah merasa cukup. Stoikisme sangat keras terhadap kebiasaan membandingkan diri. Ya, Marcus Aurelius percaya bahwa manusia kehilangan ketenangan saat hidupnya mulai terlalu sibuk melihat jalur hidup orang lain. Dan solusi untuk ini bukan sekedar jangan iri, tidak cukup, tapi mulai mengurangi konsumsi yang membuatmu terus merasa kurang. Karena kalau setiap hari otakmu diberi alasan untuk merasa tertinggal, ya ketenanganmu perlahan akan habis. Baik, sekarang kebiasaan kedua itu terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Banyak manusia itu hidup di masa depan yang bahkan belum tentu datang. Belum gagal sudah panik ya, belum ditolak sudah overthinking. Belum terjadi apa-apa tapi kepalanya sudah penuh dengan skenario buruk. Dan ini capek sekali, karena tubuhmu itu hidup pada hari ini, tapi pikiranmu terus hidup di kemungkinan terburuk. Nah, Stoik punya prinsip yang sangat terkenal, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Karena sebagian besar kecemasan manusia itu berasal dari usaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak pasti. Dan semakin kamu mencoba memastikan semua hal, ya semakin hidupmu gelisah. Ya, solusinya bagaimana? Ya, setiap kali overthinking, kamu coba tanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar sedang terjadi atau memang cuma diputar di kepalamu aja? Karena banyak penderitaan manusia sebenarnya belum nyata, tapi pikirannya sudah lelah duluan. Yang ketiga adalah tidak pernah memberi otak kesempatan untuk istirahat. Jadi gini nak ya, manusia sekarang tuh hampir tidak pernah benar-benar diem loh. Jalan terus pikirannya, perasaannya, ya perilakunya itu. Sedikit ada waktu kosong buka HP ya, sedikit bosan cari hiburan, sedikit sunyi scrollingnya. Akhirnya otak terus menerus menerima stimulasi dan lama-lama pikiran kehilangan kejernihannya ya. Dan yang menyeramkan itu banyak orang mengira dirinya santai karena rebahan sambil main HP, padahal otaknya tetap bekerja terus menerus tanpa henti. Nah, Stoik itu sangat menghargai keheningan sebetulnya. Ya bukan karena Stoik itu anti hiburan, tapi
Tapi karena manusia memang butuh ruang untuk mendengar dirinya sendiri. Solusinya ya kelihatan simpel, tapi ya sebetulnya susah. Biasakan hidup tanpa stimulasi sesekali ya. Hindari stimulasi kalau bisa sesekali aja. Coba kamu jalan tanpa musik ya, makan tanpa scrolling, duduk tanpa mencari hiburan. Awal mulanya gelisah tapi kalau kamu sudah membiasakan hal semacam ini tuh tidur tuh nyenyak banget gitu ya. Terus paginya bangun-bangun juga badannya seger ya, karena disitulah tuh baru kelihatan betapa capeknya itu isi kepalamu selama ini. Kalau nggak percaya dicoba aja nak ya. Mulai esok hari ya kamu tidur tuh nggak usah scrolling dulu aja. Kamu simpen HP-mu, kamu mode pesawat dulu, terus kamu tidur. Enak banget tuh bangun-bangun. Nah, kebiasaan keempat adalah terlalu ingin disetujui oleh semua orang. Nah, ini salah satu sumber kecemasan terbesar manusia. Takut dianggap aneh ya, takut dibenci, takut mengecewakan. Akhirnya hidupnya habis untuk menyesuaikan diri. Padahal manusia itu tidak akan pernah selesai ya memuaskan semua orang, dan itu nggak akan pernah bisa. Stoik sudah memahami ini sejak ribuan tahun yang lalu ya. Epictetus itu percaya bahwa kalau hidupmu terlalu bergantung pada opini orang lain, maka ketenanganmu selalu berada di tangan mereka. Bayangkan itu. Artinya ya satu komentar bisa merusak hidupmu. Satu penolakan bisa menghancurkan kepercayaan dirimu. Capek kan? Lalu solusinya ya belajar menerima bahwa tidak semua orang harus memahami hidupmu kan. Dan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi belajar stoik juga belajar santai terhadap diri sendiri dan pikiran sendiri, itu yang paling penting. Dan kebiasaan yang kelima adalah hidup terlalu jauh dari diri sendiri ya nak ya. Ini yang paling dalam. Banyak orang tuh sibuk menjalani hidup tapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tidak tahu apa yang sebenarnya dia mau, tidak tahu kenapa hidupmu terasa kosong, dan tidak tahu kenapa kamu itu selalu gelisah setiap saat ya. Karena hidupmu terlalu penuh suara dari luar. Opini orang kamu dengerin ya, standar sosial orang kamu pikir dan kamu resah, ekspektasi keluarga kamu renungkan terlalu dalam sampai menyiksa batin. Belum lagi tekanan media sosial. Akhirnya ya manusia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Dan stoik itu percaya bahwa ketenangan lahir ya, ketenangan itu lahir saat manusia kembali selaras dengan dirinya. Bukan saat semua masalah hilang, tapi saat dia tidak lagi terus hidup demi tuntutan dari luar. Nah, jadi bagaimana supaya hidupmu mulai tenang dari sekarang? Ya, stoik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah sih nak ya. Tapi stoik mengajarkan bahwa jangan menambah penderitaan dengan kebiasaan yang merusak pikiranmu sendiri. Kurangi membandingkan hidup, kurangi hidup di masa depan, kurangi stimulasi berlebihan, kurangi kebutuhan untuk diterima oleh semua orang. Dan sejak sekarang mulailah kamu belajar diam ya, belajar hadir dan mengenal isi dari dirimu sendiri. Karena kadang yang paling membuat hidup gelisah itu bukan dunia luar, tapi cara kita menjalani hidup tuh setiap hari. Jadi begini nak ya, ketenangan itu bukan hadiah. Dia dibangun dari kebiasaan kecil, dan banyak manusia kehilangan damainya bukan karena tragedi-tragedi yang besar, tapi karena setiap hari dia membandingkan, dia mengkhawatirkan, dia mencari validasi, dan terus lari dari dirinya sendiri. Makanya stoik tidak mengajarkan manusia menjadi sempurna. Stoik mengajarkan manusia untuk hidup lebih sadar,
Karena semakin sadar seseorang terhadap pikirannya sendiri, ya semakin sulit dunia mengacaukan batinnya. Dan akhir kata, banyak manusia tidak hidup dalam masalah besar. Mereka hanya hidup dalam pola pikir yang terus membuat jiwanya gelisah setiap hari. Akhir kata, semoga kalian sehat-sehat semuanya.